Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam sebuah desa kecil di Bojonegoro, seorang anak bernama Sutejo terjebak dalam petualangan yang penuh misteri setelah mendengar cerita tentang abu ajaib yang konon memiliki kekuatan magis. Ketika ia menemukan gundukan abu di sawah, semua orang di desanya berbondong-bondong ingin memilikinya, tetapi kebenaran yang mengejutkan akan mengubah segalanya. Apakah abu tersebut benar-benar memiliki kekuatan? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh pelajaran berharga ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Stay tuned! Di sebuah desa kecil di Bojonegoro, tinggallah Sutejo atau Tejo, seorang bocah lelaki berusia 11 tahun yang dikenal dengan rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan. Sore itu, duduk di beranda rumah bambu mereka yang sederhana, Tejo mendengarkan dengan penuh perhatian cerita-cerita kakeknya, seorang lelaki tua bijaksana yang selalu memiliki kisah menarik untuk dibagikan. Kakeknya, dengan suara serak khas usia lanjut, memulai cerita tentang Anglingdarmo dan Setyowati, dua tokoh legendaris dalam cerita rakyat Bojonegoro. Kakeknya menceritakan tentang kekuatan luar biasa yang konon tersimpan dalam abu sisa pembakaran jenazah kedua tokoh tersebut. Bukan sekadar abu biasa, tetapi abu yang diyakini menyimpan kekuatan magis, mampu membawa keberuntungan dan kekayaan bagi siapapun yang memilikinya. Mata Tejo berbinar, imajinasinya berkelana membayangkan harta benda melimpah dan kehidupan yang serba berkecukupan. Ia terpesona oleh kisah tersebut, sebuah kisah yang bercampur antara fakta dan legenda. Kakeknya melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana abu tersebut diyakini memiliki aura mistis yang mampu mengabulkan permintaan. Ia menceritakan bagaimana orang-orang di masa lalu berjuang untuk mendapatkan sedikit saja dari abu tersebut, rela menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai rintangan. Tejo semakin terpikat, rasa penasarannya membuncah, membayangkan petualangan mencari abu ajaib tersebut. Namun, kakeknya juga menambahkan sebuah peringatan. Ia menekankan bahwa mencari abu tersebut bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa sangat berbahaya jika dilakukan tanpa pengetahuan dan persiapan yang cukup. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, dan tidak semua orang mampu menemukannya. Kakeknya menatap Tejo dengan penuh arti, seolah-olah ingin menyampaikan pesan tersirat di balik cerita tersebut. Dengan senyum misterius, kakeknya mengakhiri ceritanya, meninggalkan Tejo dengan rasa penasaran yang membuncah. Ia tidak hanya terpesona oleh kisah abu ajaib, tetapi juga tertantang untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda tersebut. Benarkah abu tersebut memiliki kekuatan magis? Dan jika benar, bagaimana caranya menemukannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak Tejo, membakar semangatnya untuk memulai petualangan yang tak terduga. Api rasa ingin tahu membakar semangat Tejo. Sepulang sekolah, ia tak langsung bermain seperti biasanya. Pikirannya melayang pada cerita kakek tentang abu ajaib Anglingdarmo dan Setyowati. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, memulai petualangannya sendiri untuk menemukan abu legendaris tersebut. Pertama-tama,
Tejo menanyai teman-temannya. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, dari teman sekelas hingga tetua desa, namun tak seorang pun yang pernah mendengar atau melihat abu tersebut. Jawaban mereka hanya menambah rasa penasarannya, memicu tekadnya untuk mencari sendiri. Tejo kemudian mulai menjelajahi lingkungan sekitarnya. Ia menyusuri setiap sudut desa, meneliti setiap tempat yang menurutnya mungkin menyimpan rahasia abu ajaib. Ia mencari di balik pohon-pohon besar, di dalam gua-gua kecil, dan di sepanjang aliran sungai yang mengalir di dekat desanya. Namun, usahanya masih sia-sia. Kecewa, namun tak patah semangat, Tejo memutuskan untuk memperluas pencariannya. Ia bersepeda keluar desa, menjelajahi area persawahan yang luas dan terbentang di sekitar tempat tinggalnya. Matahari mulai terbenam, langit berubah warna menjadi jingga keemasan, namun Tejo tetap gigih mencari. Di tengah hamparan sawah yang luas, Tejo melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sudut sebuah petak sawah yang terpencil, ia melihat sebuah gundukan abu yang berwarna keabu-abuan. Hati Tejo berdebar kencang. Mungkinkah ini yang dicarinya? Mungkinkah ini abu ajaib Anglingdarmo dan Setyowati? Dengan hati-hati, Tejo mendekati gundukan abu tersebut. Ia mengambil sedikit abu dengan tangannya, merasakan teksturnya yang lembut dan sedikit berpasir. Ia membayangkan kekuatan magis yang konon tersimpan di dalamnya. Senyum merekah di wajahnya, rasa senang dan penasaran bercampur aduk. Akhirnya, ia menemukannya. Atau begitulah yang ia pikirkan. Namun, sebelum Tejo sempat merayakan penemuannya, ia teringat akan peringatan kakeknya. Kakeknya telah memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai. Tejo menyadari bahwa ia harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam bertindak. Ia harus memastikan terlebih dahulu apakah abu yang ditemukannya benar-benar abu ajaib atau hanya abu biasa. Dengan hati yang berdebar-debar, Tejo membawa sedikit abu tersebut pulang ke rumah. Ia bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut, memastikan kebenaran di balik penemuannya yang mengejutkan ini. Petualangannya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Tejo tak kuasa menahan kegembiraan. Ia bercerita kepada teman-teman terdekatnya tentang penemuannya yang luar biasa. Mata mereka membulat tak percaya, telinga mereka menangkap setiap detail cerita Tejo tentang abu ajaib yang ia temukan di sudut persawahan. Rasa ingin tahu mereka pun terpicu, membayangkan kekuatan magis yang konon tersimpan di dalam abu tersebut. Berita tentang penemuan Tejo menyebar bagai api di padang ilalang. Dari mulut ke mulut, cerita tentang abu ajaib itu sampai ke telinga penduduk desa lainnya. Awalnya, banyak yang skeptis, meragukan kebenaran cerita Tejo. Namun, semakin banyak orang yang mendengarnya, semakin besar pula rasa penasaran mereka. Rasa penasaran itu berubah menjadi hasrat untuk memiliki sebagian dari abu ajaib tersebut. Bayangan kekayaan dan keberuntungan yang dijanjikan oleh legenda itu begitu menggoda, menarik perhatian hampir seluruh penduduk desa. Mereka membayangkan kehidupan yang lebih baik, terbebas dari kesulitan ekonomi yang selama ini mereka hadapi. Tejo, yang awalnya hanya ingin berbagi cerita, kini menjadi pusat perhatian. Rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat abu ajaib tersebut. Mereka berdesakan, berbicara dengan suara keras, menciptakan suasana ramai dan sedikit kacau. Tejo merasa sedikit kewalahan, namun juga bangga karena penemuannya telah menarik perhatian banyak orang. Suasana desa yang biasanya tenang dan damai, kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Orang-orang berbisik-bisik, berdebat, dan saling bertukar pendapat tentang abu ajaib tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mulai bertengkar, berebut untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.
Tejo mulai menyadari bahwa penemuannya telah menimbulkan masalah yang tak terduga. Tejo, yang masih polos dan belum berpengalaman, tak mampu mengendalikan situasi yang semakin memanas. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, melihat bagaimana penemuannya telah memicu perselisihan di antara penduduk desa. Ia mulai merasa bersalah, menyesali keputusannya untuk menyebarkan berita tentang abu ajaib tersebut. Namun, di tengah kekacauan itu, Tejo juga melihat secercah harapan. Beberapa orang tua yang bijaksana mencoba menenangkan situasi, mengingatkan mereka tentang pentingnya persatuan dan kerja sama. Mereka berusaha untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kedamaian di desa. Tejo menyadari bahwa ia harus belajar dari situasi ini. Ia harus lebih bijaksana dalam bertindak dan lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Penemuan abu ajaib itu telah mengajarkannya sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab. Kehebohan di desa mencapai puncaknya. Rumah Tejo dipenuhi orang-orang yang ingin menyaksikan abu ajaib. Suasana riuh rendah, dipenuhi desas-desus dan harapan akan keberuntungan. Tejo, yang awalnya merasa bangga, kini mulai merasa terbebani oleh situasi yang di luar kendalinya. Ia merasa bersalah karena telah memicu hiruk-pikuk ini. Di tengah kerumunan yang semakin padat, muncullah Pak Joko, pemilik sawah tempat Tejo menemukan abu tersebut. Pak Joko, seorang petani tua yang disegani di desa, dikenal karena kebijaksanaannya dan kejujurannya. Ia mengamati situasi dengan tenang, mengamati kerumunan orang yang berebut untuk mendapatkan sedikit abu. Pak Joko kemudian melangkah maju, suaranya yang tenang namun tegas mampu membungkam keriuhan sejenak. Ia meminta perhatian semua orang, dan dengan sabar menjelaskan asal-usul abu yang telah membuat gempar seluruh desa. Ia menceritakan bagaimana abu tersebut bukanlah abu sisa pembakaran jenazah Angling Dharmo dan Setyowati. Dengan tenang dan detail, Pak Joko menjelaskan bahwa abu tersebut hanyalah sisa pembakaran jerami yang ia gunakan untuk membersihkan sawahnya beberapa hari yang lalu. Angin yang berhembus kencang telah menyebarkan abu tersebut ke berbagai penjuru sawah, termasuk ke sudut tempat Tejo menemukannya. Penjelasan Pak Joko membuat suasana hening seketika. Keheningan itu diselingi oleh bisikan-bisikan kekecewaan. Harapan akan keberuntungan dan kekayaan sirna seketika. Beberapa orang tampak marah, merasa telah ditipu oleh cerita Tejo. Namun, sebagian besar orang menerima penjelasan Pak Joko dengan lapang dada. Pak Joko melanjutkan penjelasannya, menekankan pentingnya kerja keras dan kejujuran dalam kehidupan. Ia mengingatkan mereka bahwa kekayaan dan keberuntungan sejati tidak datang begitu saja, tetapi harus diraih melalui usaha dan kerja keras yang gigih. Ia mengajak mereka untuk kembali bekerja dan membangun desa mereka bersama-sama. Tejo, yang tadinya merasa malu dan bersalah, merasa lega mendengar penjelasan Pak Joko. Ia menyadari bahwa ia telah salah paham dan telah terbawa oleh cerita legenda yang belum tentu kebenarannya. Ia belajar tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada mitos tanpa bukti yang kuat. Dengan bijaksana, Pak Joko mengakhiri penjelasannya dengan mengajak semua orang untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam membangun desa yang lebih baik. Kehebohan tentang abu ajaib pun mereda, digantikan oleh kesadaran akan pentingnya kerja keras dan kejujuran. Kejadian itu meninggalkan kesan mendalam bagi Tejo. Ia merenungkan pengalamannya, menyadari betapa naifnya ia sebelumnya. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ajaib telah membutakan matanya terhadap kenyataan. Ia telah terlena oleh mitos dan legenda, melupakan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran yang diajarkan oleh kakeknya. Pengalaman ini menjadi titik balik dalam hidupnya.
Tejo menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada benda-benda ajaib atau mitos-mitos yang belum tentu benar. Kekuatan sejati terletak pada usaha, kerja keras, dan kejujuran. Ia menyesali kesalahannya dalam menyebarkan berita yang belum tentu benar dan menimbulkan kekacauan di desanya. Ia juga belajar tentang pentingnya menghargai kerja keras orang lain. Ia melihat bagaimana Pak Joko, dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, mampu meredakan ketegangan dan mengembalikan kedamaian di desa. Ia mengagumi kejujuran dan kebijaksanaan Pak Joko. Tejo mulai mengubah sikap dan perilakunya. Ia lebih fokus pada belajar dan membantu orang lain. Ia membantu kakeknya di rumah, membantu tetangganya yang membutuhkan, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desanya. Ia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Kisah Tejo dan Abu Ajaib mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah terlena oleh mitos. Keberuntungan sejati diraih melalui kerja keras dan kejujuran, bukan dengan mengandalkan hal-hal yang bersifat mistis. Tejo, melalui pengalamannya, tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ia belajar menghargai nilai-nilai luhur seperti kerja keras, kejujuran, dan persatuan. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang rumit dan selalu mengedepankan kebenaran. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kepercayaan yang berlebihan terhadap mitos dapat menimbulkan masalah dan kesalahpahaman. Penting untuk selalu mengedepankan akal sehat dan mencari kebenaran berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan cerita atau legenda. Dengan demikian, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Subscribe, like, komen, dan share video kami agar kami dapat terus berkarya dan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Stay tuned untuk cerita-cerita seru lainnya.